kami nanti kurang semono mari kita kondisi. Pada kejadian itu Linda ini sebelum hari H bahwa Puskesmas akan berkunjung ke tempat Ibu Linda ini kira-kira 2 atau 5 hari sebelum kejadian. Jadi pemeriksaan yang dilakukan oleh bidan setempat kemudian diikut sertakan oleh tutor, artinya bidan koordinator yang ada di Puskesmas. Mereka berdua berkunjung ke tempat pasien ini untuk memeriksakan hasil, artinya ibu hamil ini. Setelah mereka periksa bahwa persepsi mereka berdua adalah ibu ini mengalami retak janin timpang, jadi susah saatnya. Jadi oleh kedua ini mengambil inisiatif, Bu, lebih bagus kita ajak ke Puskesmas, kita periksa di sana. Di Puskesmas mungkin tenaga ada, kemudian fasilitas pun mendukung. Ditunggu oleh petugas ini kurang lebih 3 atau 5 hari. Tidak ada kunjung datang, kabar pun tidak ada saat antara pasien dengan petugas. Nah, saat kejadian pada tanggal 23 kalau tidak salah kami, jadi pasien ini dibawa dengan mobil Avanza Innova oleh bapak yang melahirkan, Bapak Tarmizi. Setelah sampai di depan rawat inap, oleh petugas kesehatan kita mempersilahkan, Pak, Bu, silakan Pak turunlah biar kita periksa atau kita bawa ke tempat konen, tempat yang melahirkan. Ujar Bapak Tarmizi, kalau nak salah saya disampaikan oleh petugas, dokternya mana? Jawab petugas bahwa dokter 2 menit yang sudah berangkat ke Melabuh ke Dinas Kesehatan untuk mengikuti pelatihan gawat darurat. Ambulannya mana? Ambulan yang satu sudah mengantar pasien ke rumah sakit. Yang satu lagi, kalau tidak salah saya, tempat orang duka, orang meninggal di desa ini. Jadi terdiam mungkin sebentar. Jadi dengan perkataan mungkin yang disampaikan oleh petugas, jadi Pak kayaknya kurang sabar, langsung tidak jelas nih, Puskesmas ini tidak jelas. Jadi karena keadaan emosi agak sedikit tinggi, petugas ngambil inisiatif kita hubungi ambulan. Setelah dihubungi oleh ambulan, bahwa ambulan ini meminta izin kepada kami istilahnya. Kebetulan saya berada di rumah duka di desa Manggi. Pak Kecik Manggi, ada sekretaris, ada mantan Kecik Manggi, mungkin Manggi lagi, dan supir cadangan ini istilahnya meminta izin kepada kami semua, boleh Pak saya bawa ke Puskesmas dulu, di sana pasien sangat sekarat katanya. Kan duluan saya minta tadi, namun Pak Kecik Manggi duluan saya minta tadi, Pak, tapi saya bilang sana sekarat Pak. Karena itu nganggur Pak Kecik Manggi. Jadi kebetulan ambulan ini dari di depan rumah sakitnya orang meninggal ini langsung berangkat ke Puskesmas.
Setelah di perjalanan lebih kurang 100 meter, jumpalah dengan mobil Avanza tadi, Innova tadi, bahwa yang nampaknya memang Pak Kecik berupaya, Pak Kecik Tarmizi dengan panggilan Pak Biong. Mungkin dadanya sedikit agak emosi. Pak Pelangga, maaf Pak ya, Pak Pelangga nama Pak. Dia jawab yang sopir cadangan ini, tempatnya Pak. Oh, Kak. Jadi ditekan gas terus Pak. Jadi Pak Kecik ini langsung keluar dari ke arah rumah sakit. Setelah itu didengar oleh petugas yang tadi yang bertanggung jawab di desa Barupaya. Jadi dia mengambil santit dengan mobil sendiri, motor sendiri, langsung ke arah Melampau juga. Artinya dia bertanggung jawab di desa Barupaya ini. Mungkin di rumah sakit, di halaman rumah sakit Nyadin, mereka ketemu di situ. Setelah ketemu, itu putuslah hubungan bagaimana antara rumah sakit dengan pihak kita Puskesmas. Mungkin untuk lebih jelasnya, kebetulan kita ada bawa petugasnya, bagaimana pelayanan yang diadakan di rumah sakit bersama mungkin diketahui oleh bidang kami. Yang menjadi pertanyaan kami bahwa pelayanan kesehatan kita adakan memang ada tugas adalah dinasib di sana pada jam itu di Ponet rawat inap. Satu lagi di sebelah sini adalah rawat jalan. Jam memang sudah ditentukan oleh pemerintah. Apa tidak bisa kami ajakkan, maksud kami aturkan jadwal kita, kan berhak dokter memberi kita. Kalau seandainya dokter mungkin bisa ditangani di tempat, kenapa kita tidak bisa ditangani di tempat? Kenapa langsung kebijakan mengambil tujuh. Berikut mengenai keberadaan mobil yang dikurang, kita baca bahwa tempat pesta, saya pikir selama kita Islam bukan tempat pesta, Pak, ini adalah tempat orang meninggal. Disebut apa? Saya tidak tahu Pak. Kalau tempat orang meninggal, saksinya Bapak boleh tanya kepada Kecik Mangki, kepada Sekretaris Mangki, dan kepada mantan mungkin Mangki. Silakan Bapak tanya, apakah di jam itu ada berada dan pulang bangga. Kami selaku Kepala Puskesmas banyak mempertimbangkan. Jadi kalau wajar-wajar kalau masyarakat meminta ambulan untuk ngantar jenazah. Kalau kami tidak memberikan, timbul masalah nanti dengan masyarakat. Jadi mungkin naas kejadian meninggalnya seorang bayi daripada Ibu Dinda ini, mungkin menurut pendapat kami, mungkin ya sudah begitulah, mungkin ajar daripada menentukan. Kita tidak perlu mempersalahkan siapa-siapa di sini, menurut hemat saya. Tapi namun demikian, mungkin orang kuasa wajar-wajar mungkin ada bahasa yang kurang senonoh yang kita lihat. Saya pikir demikian Pak, dengan orang saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kebetulan saat itu mungkin keadaan Pak Cio kepada anaknya meragukan, maka mereka tidak sabar Pak, langsung dibawa. Jadi kita tidak sempat, tidak bisa kita tawar-menawar lagi satu. Itulah seharusnya mungkin Pak Cio bisa bersabar sedikit menurut hemat kami. Kalau ambulan tidak jauh dengan tempat kejadian, lebih kurang 500 meter Pak. Kalau bisa bersabar, ya ambulan sudah mengarah ke sana. Kita, walaupun tidak ada dokter mungkin di tempat, perawat dan bidan bisa bertanggung jawab. Saya yakin mereka bisa bertanggung jawab. Demikian. Terima kasih. Sebelum kita ditanyakan kepada kepala dinas, mungkin ada yang perlu disampaikan. Bidang atau apa bidang yang sudah pegawai negeri atau bidang desa yang ditetapkan di desa yang meninggalnya bayi. Ini ya.
itulah yang maksud saya. Berarti ini bidang desa yang meninggal baik. Nah, kalau dipaparkan kronologis yang sebenarnya. Terima kasih. Nama pasien Linda, umur 20 tahun, suaminya Sudirman, umur 30 tahun. Anak pertama, kehamilan pertama. Pada tanggal 15/1/2017, bidan melakukan penjarinan ibu hamil. Tanggal 21 bulan 2 tahun 2017, ibu ke puskesmas untuk pemeriksaan kehamilan. Diperiksa tekanan darah 110/90 mg, berat badan ibu hamil 55 kg, usia dinasti 24 sampai 26 minggu, tinggi kurus uteri 22 cm, letak janin kepala di gigi ada, diukur lila 25,5 cm, tinggi badan pasien 150 cm. Titik 1 pada tanggal tersebut, tanggal 21 bulan 2 2017. Pada tanggal 18 bulan 5 tahun 2017, bidan desa beserta bidan koordinator berkunjung ke rumah ibu hamil. Dari hasil pemeriksaan kami memeriksa pasien dengan umur kehamilan 36 sampai 37 minggu, palpasi 3 jari di bawah PX, buka, suspek atau dugaan letak sungsang, tidak masuk ke AP. Dari pemeriksaan itu, kami menganjurkan kepada ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke puskesmas. Pada saat itu, pasien setuju, tetapi kami tunggu tidak datang. 5 hari setelah kami melakukan pemeriksaan, baru kemudian pasien datang pada saat melahirkan, pada saat kejadian. Pagi itu pukul 8, pasien mengeluh sakit, keluar cairan persalinan, ada tanda-tanda melahirkan. Kemudian mereka merujuk ke puskesmas. Sampai ke puskesmas, ada pasien pada saat sakit itu mereka langsung memanggil dukun bidan kampung. Habis itu bidan dukun itu ikut dalam mobil. Nah, pada saat itu mereka langsung pergi ke puskesmas. Pada saat itu ada bidan namanya Linda yang menerima pertama Pak ya. Habis itu dari situ pelanggan pasien tidak sabar. Mereka langsung menuju ke rumah sakit. Di perjalanan keluarlah kaki sampai badan Pak. Sampai ke rumah sakit tinggallah bahu sama kepala. Sampai di IGD, pasien nggak bisa dikeluarkan lagi ke ruangan IGD, langsung dalam mobil ditolong oleh petugas pada rumah sakit. Pada saat bayi itu lahir dalam keadaan tidak menangis dan warna kulit pucat kebiru-biruan. Kemudian bayi dirujuk ke ruang NICU untuk dilakukan resusitasi atau pompa nafas pakai oksigen. Tak lama setelah itu bayi dinyatakan meninggal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan kronologis yang terjadi pada tanggal 23 Mei 2017 di Panjangdere, Puskesmas Panjangdere. Semua hal yang sudah disampaikan baik oleh kepala puskesmas atau bidan yang berkomisi di pasien tersebut sudah dijelaskan kronologisnya. Mungkin dalam hal ini kita perlu mempertajam kembali atau untuk memperjelas. Tidak pernah melihat dan belum pernah kami terima laporan yang akurat. Tapi pada kami dengar berita di pinggiran jalan, jadi perlu juga kita luruskan. Jadi puskesmas tidak banyak kami dengar pegawainya kalau jam kerja tidak ada di tempat atau banyak ditinggalkan tugasnya. Apa ini membenarkan atau memang betul? Ini sebelum ada pertanyaan daripada anggota DPR, mohon diperjelas oleh kepala puskesmas terlebih dahulu. Silakan. Ya, wajar saja Pak.
karena pegawai kita ini mungkin kurang sekitar 45 sekian ya, ditambah dengan kontrak, kemudian ditambah lagi dengan adik-adik yang bakti. Nah, untuk pelayanan memang kita selaku pimpinan sudah mengatur, Pak. Ada yang dirawat inap, ada yang di monet, ada yang di rawat jalan, dan ada yang ke lapangan. Setiap hari kerja bahwa mereka berpancaran. Kalau Bapak lihat mungkin di warung atau di magis segala macam, mungkin itu petugasnya ke lapangan. Kemudian yang kita sayangkan lagi, Pak, ini kebetulan dokter kita bawa, dokter satu kita, Pak. Satunya kita punya dokter 2 atau 3, sama apa. Jadi kadang-kadang dokter ini pola wajar-wajar kalau dokter menunggu. Masa satu orang dokter tidak boleh tidur dirawat dengan jalan, yang memberi pelayanan proses, dirawat inap dan ke lapangan. Saya selaku atasan, Pak, merasa sedih juga kalau dokter mengeluh. Tapi apa boleh buat, harus kesabaran. Ya, untuk pegawai lain juga seperti yang saya sampaikan juga, saya selaku pimpinan, Pak, wajar mengatur dan memberi arahan. Kepedulian tidak bulan terserah kepada pegawai bahwa ini dokter satu, Pak. Saya pikir demikian, Pak. Benar petugas di desa yang terjadi bayi kematian ini, Pak Kapus, tolong jawab. Kita melihat, tidak usah banyak. Saya tanya, apakah yang tidak ini yang menangani desa tersebut atau tidak? Itu aja dong. Ya. Kenapa tadi Pak Kapus dengan yang bersangkutan tadi, ini ibu ini yang bersangkutan, bukan saya petugas di desa itu. Kenapa Pak Kapus ya? Ya, tolong jawab. Mungkin panjang. Nggak usah panjang, Pak. Saya yang pendek ada. Tolong jawab, ya atau bukan? Itu aja. Kalau dia bertugas, dia Pak, secara kemampuan dinas kita tempatkan dia sekali. Tapi Pak, dia pegawai puskesmas, Pak, yang kita tempatkan di desa Parangkoyan. Tapi sebagai maaf Pak Kapus, sekali lagi saya bertanya, petugas bidang PTT itu atau pegawai negeri? dia pegawai negeri, Pak. Karena tenaga kurang kita dipulang untuk bidang kebijakan kepala puskesmas, itulah kita tempatkan. Oke. Ini kalau kita jadi bingung nih. Jadi maka persoalan kematian ini nggak perlu kita risaukan lagi. Kematian yang bernyawa ini semua kembali kepada asal. Cuma yang kita sesalkan kali ini, Pak Kadis, dan semua yang dilayan, Pak. Jadi tolong Pak Kadis nanti ditingkatkan lagi kedisiplinan tiap-tiap puskesmas yang ada di daerah. Kalau saya lihat kronologisnya kejadian serupa apa yang telah dikatakan oleh rekan saya, Pak Nobel, juga di Temen, Aruna Lambali, di Wela juga serupa nama. Semua kejadian kematian tidak ada petugas tempat, ada petugas, tidak ada mobil. Sedangkan hari ini terjawab di koran atau operasi kecil istilahnya. Tetapi nggak apa-apa, kita tidak ada paham benar tentang ibu hamil. Tapi yang jelas hari ini sudah tidak yang sebenarnya menjawab. Tolong Pak Kadis, dan kami tekankan, jangan kenapa saya ke Pak Kadis, karena Pak Kadis yang memegang roda di bidang kesehatan. Tolong nanti petugas yang ada di kecamatan, ini saran ya. Kalau kita mau berdebat ini nggak ada arti juga.
Karena kejadian juga saya baru berusaha pertajamkan lagi, saya tegaskan kepada Pak Kadis, mohon ini harus ditindak tegas. Aku mau dikasihkan jalan apa yang kami nggak mau tahu. Yang jelas bidang PDT harus sesuai dengan kontrak perjanjiannya tinggal di tempat. Ada yang pernah suami ini? Apa kata? Pegawai bank. Pegawai bank. Jadi PP pegawai banknya ke rumah. Iya Pak. Atau nggak tinggal di tempat juga? Saya di anggota dewan, saya tinggal di tempat 24 jam. Kebetulan ibu sama profesinya bidang 24 jam tinggal di desa. Nggak ada kata-kata ini ada halangan ini halangan itu. Tugas bidang PDT atau bidang yang lebih unik, ibu melahirkan ini sampai di tempat 24 jam. Kan karena sama ini karena manusia ada kegiatan-kegiatan lain, tapi kan ada tanda-tanda hamil berapa diperkirakan lagi dalam minggu lalu. Tapi di sana itu di WA ini diperkirakan 2 hari. Ini nggak ada lagi kemana-mana, harus sampai membawa ke puskesmas atau ke rumah sakit, atau dia mau ke dukun mati. Tolong buat penyataan. Tapi itu pakai di sana pasien menolak. Ada buat di tanda tangan. Coba. Pada dugaan kami baru menduga bahwa dia letak sungsang, dia letak sungsang. Jadi untuk ini pastinya kami sarankan untuk USG Pak. Dengan USG hasilnya lebih jelas gitu Pak kan. Kami tunggu-tunggu dia nggak datang. Pada saat dia mau nggak dia datang ke puskesmas, mau nggak? Makanya kami nggak bisa membuat informasi bahwa dia menolak. Yang perlu saya tanyakan, ada nggak disotorkan surat berupa surat keberatan dia? Nggak mau. Nggak kami sorotan karena dia mau Pak. Surat ada. Ada surat menyatakan dia keberatan membawa ke puskesmas. Berarti itu lebih pintar saya dengan pada hari ini. Masa dua kan terbalik ini. Saya hanya di bidang sebenarnya. Dan pada hari ini masa nggak bisa diperkirakan. Sebenarnya kami tahu, bila ada seluruh sekian minggu dibawa ke dokter di sini untuk dibawa kandungan mana kedudukan rutin dibawa. Jangan mandur, harus didamping karena ada uang. Karena kejadian ini bukan ini yang pertama. Kejadian sudah banyak berapa kali. Ini kami sudah dapat kami di 2 aja kita. Mohon pers nanti beritanya tolong diperhatikan nanti. Ya, kalau nggak ada ini, nggak ada jalan lagi. Kalau kita ngomong ini capek ini. Mohon nanti dipertegaskan lagi ini. Biar nanti Menkes di sana nanti di pusat, biar nanti di mana nanti dibuat. Saya nggak ada penerima, apalagi nantinya ada rekan saya. Nggak ada yang mesti saya terpaparkan di sini. Nanti. Yang ada 21 disuruh datang ke puskesmas, kemudian dengan 18 juga berkunjung ke rumahnya. Ini ada, tapi pihak pasien sendiri tidak mau mendatangi puskesmas. Ini perlu kita sama-sama kita perbaiki. Kenapa ini tidak mau mendatangi puskesmas? Ini yang saya katakan, saya pertanyaan tadi pada kepala puskesmas, apakah ada rujukan, atau ada pendamping yang dibawa pasien ke rumah sakit? Inilah yang saya pertanyakan tadinya. Tapi upaya juga ada. Tapi namun demikian, mungkin kelalaian ini memang bukan di sini saja. Mungkin pada hari tersebut hari naas. Yang pertama, 1 ambulan sudah bawa pasien ke Melabur. Yang 1 ambulan sedang berkunjung ke rumah duka. Mungkin pada kesempatan itu warga kita melahirkan mendadak. Ini perlu juga kita perlihatkan. Tapi kepala daerah harus jujur. Jangan seperti tadi sedang bidang ngomong kita bisik-bisik juga begini akan ada juga seolah ini sudah duluan dulu. Jadi padahal bukan. Jadi kita dalam hal ini
kita mendengarkan dulu. Apa ada lagi dari kita? Ada persilakan dulu dari anggota kita, Ibu Ariana, persilakan sebelum kita. Petugas medis juga manusia biasa, punya kesilapan, punya kesalahan, dan punya kelemahan ya. Tapi dalam hal ini saya sedikit menyesalkan kenapa bidan pada hari itu tidak minta izin atau memaksa itu di dalam mobil Avanza tersebut untuk mendampingi pasien. Karena hal ini saya rasakan sangat perlu. Saya juga apresiasi tadi terhadap adik yang di mobil tersebut. Tapi lebih baik kalau adik masuk dalam mobil itu untuk mendampingi. Ini terus kita berada di samping beliau. Apapun yang terjadi, petugas ada. Nah, mungkin di sini perlu ketegasan ya. Kita harus ikut, harus ada kesadaran yang tinggi dari kita bahwa itu tanggung jawab kita. Nah, dalam hal kedisiplinan para tenaga medis, saya lihat memang agak sedikit kurang. Mungkin ini tergantung pimpinan sebenarnya. Kalau pimpinannya lebih tegas, mungkin hal ini bisa diatasi. Misalnya hal seperti ini, hal yang menghilangkan nyawa, hal yang menimbulkan korban sudah sering terjadi. Tapi saya lihat sejauh ini tidak diambil tindakan. Berilah tindakan atau efek jerah kepada petugas-petugas yang lalai melaksanakan tugas. Misalnya tahan aja gaji mereka kepada tugas yang shift pada hari itu. Di sana sistem shift Pak ya. Nah, itu kita berikan sanksi supaya dia punya kesadaran yang tinggi. Memang saya lihat tim medis kita di Aceh Barat ini dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga medis bukan panggilan jiwa Pak, itu sebagian, bukan semua, bukan panggilan jiwa. Tapi dalam hal ini kebanyakan dari mereka adalah panggilan kerja. Karena di kesehatan ini peluang kerjanya besar. Jadi ramai-ramai sekolah ke situ, terus mendapatkan pekerjaan, jadi bidan. Kalau bidan gajinya alhamdulillah cukup tinggi, tapi kesadaran dalam bertugas itu sangat kurang. Contohnya bidan harus berada di tempat di desa, tapi ramai bidan yang tidak menempati desa tersebut. Nah, itu mungkin perlu Pak Kadis bertegas kepada mereka bahwa mereka memang harus melaksanakan tugas. Kan kita semua disumpah Pak untuk sumpah jabatan. Kita harus mengemban tugas tersebut dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, semampu kita. Tapi dalam hal ini memang terdapat banyak kelalaian Pak. Jadi harapan saya ke depan Pak Kadis sering-seringlah mengunjungi pegawai-pegawai di desa atau di puskesmas untuk memberikan arahan, mengingatkan kembali kepada mereka apa tanggung jawab mereka. Kalau hak memang selalu diberikan oleh pemerintah, tapi tanggung jawab mereka kadang-kadang lupa. Maklumlah manusia biasa Pak, sering lupa apa tanggung jawab mereka sebenarnya. Jadi Bapak tolong ingatkan, tolong pertegaskan, tolong diancam sedikit Pak, diberikan ancaman supaya mereka benar-benar dalam melaksanakan tugas. Sekian dari saya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diletak mana dengan tempat? Benar tempat, iya. 4 bulan lebih. Enggak Pak, rumah dinas kita. Itu ada. Ya. Kejadian yang terjadi itu sebenarnya bagaimana terjadinya. Nah, oleh karena itu nantinya dengan penjelasan itu semua pihak bisa mengambil peran. Nah, dalam permasalahan kejadian itu maka peran yang kita akan lanjutkan dari klarifikasi kita adalah dinas kesehatan dalam hal ini apapun hasil klarifikasinya. Nah, dari penjelasan yang telah disampaikan banyak ratus maupun tidak, memang ada hal-hal yang sifatnya teknis dan ada yang sifatnya kebijakan. Nah, kalau teknis misalnya dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman luar, masa ada 1-2 yang menjadi poin kita, di mana posisi bidan.
kenapa bidan kampung masih berperan. Nah ini kan yang sifatnya teknis yang seharusnya tidak ada lagi zaman sekarang. Apakah masih dibiarkan bidan kampung menjadi penasihat utama atau pelaku utama dalam proses melahirkan bidan bayi? Nah dalam hal kebijakan misalnya penataan shift atau mobil puskesmas di mana dan segala macam. Nah tentunya Pak Kadis dan Pak Pimpinan kita menginginkan di sini segala hasil klarifikasi kita itu sifatnya bisa diterapkan secara lokal di puskesmas Mantorde maupun secara umum di Aceh Barat. Karena setiap kejadian yang terjadi pasti kita ambil manfaatnya atau ibrah supaya kejadian seperti itu tidak berulang lagi. Nah dari hasil klarifikasi yang sementara kita masih melihat kalau saya bukan melihat, ingin bertanya saja sebenarnya SKP-nya sebenarnya seperti apa Pak? Di mana posisi bidan terhadap seorang wanita yang hamil terus beranjak kepada melahirkan? Di mana posisi dia? Dan di mana peran puskesmas? Kadang kita juga pernah mendengar bahwa bidan tidak boleh menangani lagi pasien, baik di rumah ataupun di tempat prakteknya, karena kelengkapan alat melahirkan yang belum siap. Dia harus dirujuk ke tempat yang lebih sempurna alat kelengkapannya. Nah mungkin dari situ nanti di mana ada kekurangannya kita bisa melihat. Kalau kekurangannya itu ada diletak di bidannya, maka harus diperbaiki pada SDM bidannya atau pada proses pelayanannya, atau kalau pada proses kelengkapannya maka harus dibetulkan kelengkapan. Kenapa harus dirujuk? Bahwa misalnya bisa ditangani di puskesmas. Nah kalau bisa ditangani di puskesmas, kenapa ditangani di puskesmas pada posisi seperti itu? Padahal melahirkan hal biasa. Atau kalaupun memang dianggap susah, kenapa dianggap yang 5 hari sebelumnya tidak terupdate informasinya sampai menjelang hari H? Seharusnya ada runutannya dari 5 hari sebelum pemeriksaan bahwa diindikasikan pemeriksaan. Maka betul tanggapan dari teman-teman, kenapa dibiarkan? Karena kita juga bisa menduga ini resiko kalau dia melahirkan sendiri atau resiko kalau itu ditangani oleh bidan kampung. Maka seharusnya proaktif bidan mendatangi kembali, ajak sama didampingi kalau bahasa Pak ini tadi dipengon, ajak pengon, bawa dia periksa. Apakah seperti itu sampai katanya apakah sampai situ posisi dewan bidan tugasnya apakah sampai di situ? Nah kalau tugasnya harus seperti itu maka ada kesalahan. Ada kesalahan yang dilakukan oleh bidan. Tapi kalau tugasnya tidak sampai di situ, cukup hanya sekedar memberikan bimbingan segala macam, maka mungkin kita melihat dari sisi yang lain. Mungkin pimpinan saya meminta saja penjelasan lebih konkret terhadap kasus ini. Sebenarnya dari mulai tugas dewan, tugas bidan, fungsi bidan, dari mulai kan ada tugas bidan desa, ada bidan desa, ada koordinator bidan desa. Nah, bidan desa fungsinya apa? Ada orang hamil. Ada di depan. Apa kerjaan tadi? Maaf Pak tadi. Maaf tadi. Orang masak. Ya kan? Ini Bapak Tripod ini ada teknologinya. Bapak baca semua ada. Sangat disesalkan. Karena kenapa? Dengan gaji besar tapi kerjanya bodoh. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau kita lihat dari sisi jumlah dokter yang ada di puskesmas, itu kalau kita lihat dari realnya Perpres Kemenkes 75/2014, kita mempunyai 9 puskesmas sarana, 4 puskesmas bawah jalan. Nah, masing-masing kalau kita itu standarnya 2 dokter.
sementara rawat jalan 1 dokter. Yang rawat jalan sekarang sisanya adalah Dewan Pahlawan, 2 IG, Borbo, dan Bayan Timur. Sementara yang lain rawat inap. Nah, akibat dari menambah dokter beserta tenaga-tenaga lain yang masih kurang di Aceh Barat. Ini ada beberapa petinggal surat yang sudah kami kirimkan. Meminta supaya dokter yang 6 ini semuanya laki-laki. Karena kita punya dokter kita adalah perempuan. Hanya 2 dokter PNS kita yang laki-laki. Sementara yang perempuan ini ditempatkan di kota-kota. Nah, ini juga risiko kita tempatkan di daerah-daerah sangat terpencil. Dan ibu-ibu sudah punya anak, kita tempatkan di Sungai Mas atau di Wilayah Timur, itu juga jadi kendala kita. Sementara yang di Wilayah Timur dan Sungai Mas itu sudah lama di sana. Kami sudah beberapa kali berkoordinasi dengan pihak, kebetulan Pak Asisten juga berkoordinasi dengan juga. Asisten 3 mengatakan masih menunggu dari pihak KPP dan nanti mereka bersusun. Dan surat yang kami tunjukkan kepada Pak Bupati itu sudah kami sampaikan. Terakhir kemarin kami telusuri sudah berada di KPP. Dan kalau ini terwujud, insyaallah keberadaan dokter di lapangan. Terima kasih. Menjadikan sama Kabupaten Aceh Barat, Bapak Ketua Komisi D beserta anggota yang mewakili Bapak Bupati, dalam hari ini diwakili Bapak Asisten 2, Kepala Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan, serta tim, dan juga Bapak wartawan yang telah berhadir pada hari ini. Terkait dengan pertanyaan Bapak tadi dalam SOP, tugas utama seorang bidan adalah memberikan asuhan kebidanan. Dalam hari ini juga asuhan persalinan dan juga termasuk asuhan pelayanan nifas dan bayi baru lahir. Dalam kasus ini, bidan sudah melaksanakan tugasnya, hanya memang terkendala di sini kan 2 pihak, Pak, antara yang memberi pelayanan dengan penerima pelayanan. Memang kendala terbesar kami perlu laporkan di sini bahwa Kecamatan Pantolre merupakan penyumbang setiap tahunnya kasus persalinan yang ditolong oleh Mabelin. Kita Aceh Barat sudah melakukan langkah strategis dalam penanganan Mabelin ini. Mereka kita ajak bermitra, berpartner, bekerja sama dalam posisi sejajar, Pak, tapi yang di depan adalah bidan. Makanya kadang-kadang di kampung dikatakan mereka adalah bidan kampung. Tapi kita memberi penghormatan dengan memberikan nama Mabelin. Jadi 98% Mabelin di Kabupaten Aceh Barat itu sudah bermitra dengan kita. Itu salah satu langkah yang kita lakukan. Sampai dengan tahun 2015 awal itu mereka sudah dilatih seluruhnya. Sehingga mereka juga diberitahu peran dan tugas serta fungsi mereka itu di mana, begitu juga dengan bidan. Nah, dalam kasus ini tadi ada disampaikan bahwa sekarang tidak boleh ditolong di rumah. Benar, Pak, karena dari kasus-kasus yang terjadi di lapangan menuai kesakitan dan kematian itu karena sarana yang tidak standar kalau ditolong di rumah. Termasuk juga sekarang Polites, pondok bersalin desa itu tidak masuk sebagai sarana kesehatan lagi karena juga dianggap tidak standar dan sering menuai masalah-masalah kematian, berujung kematian. Jadi pada pasien ini kita melihat dari awal bidan sudah melakukan tugasnya untuk melakukan pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak. Sudah terjaring dan sudah dilakukan ANC beberapa kali dalam arti pemeriksaan kehamilan. Hanya yang menjadi catatan kami adalah karena memang pasien ini menolak untuk lebih sering datang ke fasilitas kesehatan, sehingga ada beberapa kali dari wawancara kami dengan bidan dan bidan koordinator itu dilakukannya pemeriksaan kehamilannya di rumah. Yang jelas ini kurang standar pelayanan yang bisa diberikan sesuai dengan antenatal care 10T. Ini juga menjadi kendala karena terakhir baru kemudian terdeteksi bahwa kalau dari perkiraan haid terakhir dia mengatakan sudah masuk baru 8 bulan, tapi dari hasil pemeriksaan itu sudah lebih. Kebetulan pasien juga tidak mengingat persis
haid terakhir, sehingga juga tidak memungkinkan tenaga kesehatan untuk memastikan tanggal kira-kira persalinannya. Ini yang membuat juga jadinya miss. Ditambah lagi ini merupakan hamil pertama, sehingga pada saat hamil pertama lebih banyak kasusnya itu adalah mundur seminggu sampai dengan 10 hari dari taksiran tanggal persalinan. Tapi kebetulan bayi yang dilahirkan oleh Ibu Dinda ini memang ukurannya lebih kecil daripada normal. Jadi pada saat pemeriksaan terakhir dilakukan juga di puskesmas, kami sudah juga menanyakan kenapa dilakukan di rumah, maaf bukan puskesmas, kenapa di rumah tidak di puskesmas, karena memang beberapa kali Bu Sofi lah yang datang ke rumah, jadi bidan desa ke rumah, tapi karena ibu hamilnya sendiri tidak datang ke puskesmas. Dan ada satu tadi yang miss yang disampaikan, pada pemeriksaan terakhir mereka sudah menduga adanya kelainan letak. Walaupun tidak bisa mengatakan secara pasti, kami mengejar, kenapa tidak langsung mengatakan kepada ibu hamil bahwa ini kemungkinan adalah kelainan letak. Karena kalau kelainan letak itu berarti resiko tinggi. Walaupun semua kehamilan itu beresiko, tapi kalau dia ada beberapa faktor resiko tinggi, itu lebih tinggi lagi resikonya. Karena ternyata taksirannya bayinya itu kecil. Bayinya itu kecil, dan pada saat pemeriksaan perabaan yang dilakukan di rumah dengan sarana yang terbatas, kok sudah taksiran masuk 9 bulan, bayi belum sampai di itu atas panggul. Jadi ada beberapa kemungkinan termasuk kelainan letak dan juga ukuran bayi yang kecil. Jadi analisa dari bidan desa dan bidan koordinator di sini sudah masuk yang sesuai dengan standar, begitu juga dengan fasilitas yang ada di rumah. Nah, pada saat pelayanan di puskesmas Mentulang sejak tahun 2015 kita latih SDM-nya, kemudian fasilitasnya dilengkapi. Di tahun 2016 itu puskesmas Mentulang sudah menjadi puskesmas poner, pelayanan obstetrik emergensi dasar, sehingga dia bisa melakukan pelayanan persalinan, kehamilan, nifas yang lebih dibandingkan puskesmas rawat inap lainnya. Ada tadi yang tidak disampaikan bahwa pada saat terakhir, tolong dihubungi saya kalau sudah ada tanda-tanda persalinan. Itu tadi Bidan Sofi tidak menyampaikan, tapi pada saat AMP, audit maternal kemarin pada kami, itu ada dalam catatan kami. Kemudian yang dipanggil adalah Mak Belin atau dukun. Di sini Mak Belin menolong persalinan dalam kronologisnya. Cuman pada saat kelihatan di pintu lahir jempol, kaki bayi, di situ Mak Belin kemudian menolak melakukan pertolongan. Saat itulah baru dibawa ke puskesmas. Dan proseduralnya di puskesmas, kasus apapun sebenarnya, apalagi itu dalam puskesmas poner, bisa memberikan pertolongan pertama. Yang ini sangat berakibat pada dampak penanganan di rumah sakit. Mestinya ibu didampingi. Protapnya adalah ibu didampingi. Dikirim oleh mobil ambulan yang mempunyai fasilitas lebih dibandingkan mobil pribadi, kemudian didampingi oleh tenaga kesehatan minimal bidan untuk pasien yang mau bersalin, tapi kan tidak bisa didampingi. Kemudian mestinya diturunkan dulu untuk melihat kasusnya sejauh mana, sehingga pergi ke rumah sakit dengan membawa surat rujukan dan juga penanganan minimal untuk dipasang infus dan oksigen. Hal ini salah satu imbasnya adalah kita berkoordinasi dengan rumah sakit, kenapa ditolong di mobil pribadi, tidak diturunkan setelah sampai di rumah sakit, karena tidak memungkinkan lagi. Tidak memungkinkan lagi. Kalau tadi dikatakan bahwa cepat sekali taksirannya akhirnya, karena memang sudah bukaan lengkap, kaki di bawah, malah itu kalau letaknya normal sudah keluar keseluruhannya. Kalau dilihat dari jam-jamnya, walaupun ini adalah primi kehamilan pertama, tapi karena bayi memang yang lebih kecil daripada ukuran normalnya, sehingga bisa lebih cepat. Di jalan tadi sudah keluar tangan dan kaki dan pinggang. Salah satu indikasi mutlak persalinan lintang sungsang dengan letak kaki murni itu adalah operasi, karena memang tidak mungkin lewat bawah, karena sangkutnya adalah di bahu. Sudah pasti ada dua bagian besar, bahu, lewat bahu, kepala sangkutnya di situ. Jadi kemarin rumah sakit mengatakan ditolong di tempat di dalam mobil karena kita menyelamatkan si ibu. Karena bayi memang sudah beberapa menit gitu, dan memang dikatakan sejak lahir sudah tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan seperti itu. Jadi memang banyak faktor di dalamnya. Kami mengakui mungkin ini juga ada kelalaian dari kita. Dalam hal ini mungkin masyarakat memang perlu edukasi yang lebih, walaupun pemahaman masyarakat memang berbeda-beda, dan inform konsen memang tidak sempat untuk diminta ditandatangani. Inform konsen harusnya ditandatangani menerima atau menolak tindakan apapun dari tenaga
kesehatan. Mengenai keberadaan bidan di desa, sebenarnya kita sudah sampaikan secara tertulis ke Pak Kadis. Mungkin ingat, Kepala Puskesmas juga beberapa bulan yang lalu menandatangani MOU bahwa bidan berada di desa 1 kali 24 jam, 7 kali seminggu, sebulan penuh. Hanya kita mengerti bahwa manusia biasa juga jika ada keperluan apapun meminta izin pada Pak Kecik, bidan koordinator dan Kepala Puskesmas. Bukannya tidak diizinkan, tapi dengan kata lain untuk mengambil tenaga lain untuk menggantikan posisinya di desa tersebut memberikan pelayanan, sehingga tidak adanya miss tenaga pelayanan pada saat dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak akan mempersulitkan guru supaya ada SDM-nya. Bagaimana perkembangan daerah orang harus kita terapkan di daerah ini harus juga berkembang. Mohon Pak Kadis, saya sekali lagi saya berharap ini tidak akan terjadi lagi ke depannya. Maka secara tegas kami dari Gerakan Anti Korupsi Aceh Barat meminta kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat agar mengevaluasi baik kepala puskesmas, bidan yang bertugas yang bertanggung jawab terhadap kasus ini. Itu sanksi administratif harus diberikan. Karena kalau nggak ada efek jerah. Kalau memang bercerita masalah hati, nggak enak atau mak, itu nggak ada selesai. Tetapi dalam bentuk pekerjaan itu ada tanggung jawab dan ada ketegasan. Yang melakukan pelanggaran itu harus ada sanksi. Kemudian kami sangat mengapresiasi seperti pimpinan sampaikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Barat akan membutuhkan pansus. Dan kami sangat mendesak itu. Dalam hal ini bukan hanya khusus kasus yang di Patonru, tetapi semua pelayanan kesehatan yang ada di Aceh Barat. Karena menurut penilaian kami, pelayanan kesehatan di Aceh Barat itu masih sangat minim. Kita nggak perlu bicara lagi siapa yang salah, kenapa masyarakat masih percaya pada makbir. Ini sama-sama saya rasa kita tahu di mana letak kesalahannya. Yang sampai hari ini dijawab, bidang PTT itu tidak di desa. Dan ini harus dilakukan evaluasi. Kemudian kepada Bupati Aceh Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Asisten, peraturan perundang-undangan itu jelas. Kalau Bapak menerapkan itu, Bapak tidak melanggar hukum, tapi melaksanakan hukum. Berikan sanksi yang tegas kepada PNS, PTT, dan siapapun yang bekerja di birokrasi pemerintahan yang melakukan pelanggaran, itu harus ditindak tegas. Bila perlu pecat, karena ini menyangkut nyawa orang. Nah, mungkin permintaan atau pernyataan daripada kami mewakili CSU Aceh Barat cuma kepada 3 ini, Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan evaluasi dan memberikan sanksi administratif kepada petugas yang bertanggung jawab. Pada pemerintah daerah selaku pimpinan daerah, jalankan peraturan perundang-undangan sesuai yang ada. Karena kita tidak menyalahi aturan kalau menjalankan peraturan perundang-undangan. Pada Bapak Dewan, kami sangat mendukung DPRD Aceh Barat membentuk pansus dalam hal pelayanan publik khususnya kesehatan Aceh Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bidang yang telah menyampaikan titik pandangan ketua menandakan. Dokter sedang jelas tinggal bayar, tinggal di desa. Bidang PJT, Bapak Kepala Puskesmas minta laporan kehadiran bidan itu bukan kepada teman-temannya bidan, minta laporannya kepada Pak Kecik. Kalau perlu minta laporan secara tertulis. Apakah bidan tersebut ada tidak di lokasi 1 kali 24 jam? Tadi disampaikan oleh Ibu Iriana, katanya ya bidan juga manusia biasa, sama seperti kita juga manusia biasa. Akan tetapi kalau memang bidan-bidan itu misalnya ada hal-hal yang mendesak lainnya, lakukan koordinasi dengan koordinator bidan sehingga digabung sesuai dengan harapan teman-teman tadi. Ini yang dituntut oleh teman-teman bukan Patonru, Pak. Hanya kasus yang terjadi di Patonru. Oleh karena itu lakukan koordinasi, kalau perlu dilakukan sebentar untuk pergantian sehingga di kampung tidak terjadi
seperti yang terjadi hari ini. Kemudian persoalan disiplin. Ini yang ditanya oleh Ibu Heriana. Saya mohon maaf bukan menggurui bapak-bapak. Selama ini yang terkesan disiplin kan hadir tepat waktu bapak. Jam 8 pagi bidang PJT hadir, jam 12 siang pulang. Bukan itu yang dimaksud dengan disiplin. Disiplin adalah tanggung jawab. Tadi disampaikan kalau memang ada pasien tidak mau juga harus berangkat ke mabuk, sampai sejauh mana tanggung jawab seorang bidan. Bidan harus mendampingi di dalam mobil. Itu namanya tanggung jawab bidan, bukan dengan HP. Kemudian saya sangat sependapat yang disampaikan oleh Bapak Anggota Dewan dan teman-teman dari LSM. Disiplin itu baru tegak apabila kepada yang disiplin itu kita berikan reward penghargaan. Akan tetapi kepada yang indisipliner berikan sanksi. Jangan seperti orang belah bambu Bapak, sebelah diinjak, sebelah diangkat. Jangan. Kalau perlu orang belah bambu seperti orang belah bambu orang Jawa belah bambu, beda dengan orang Aceh Bapak. Kalau orang Aceh belah dikrak di gedang Pak, tapi orang Jawa belah bambu, kalau ini apa diberi. Jadi oleh karena itu saya mohon ini sanksi sebagaimana harapan yang minimalnya apakah sanksi administrasi, sanksi tahan gaji, sanksi apapun yang jelas ini kalau kita ingin meningkatkan disiplin. Kemudian yang terakhir harapan saya sebagai kesimpulan. Yang pertama tadi telah disampaikan oleh Pak Sahudi. Saya juga tidak sependapat hari ini. Tadi laporan dari Kepala Bidang katanya tingkat kepercayaan masyarakat di Kecamatan Banten sangat rendah sekali kepada pelayanan medis. Saya tidak menyalahkan masyarakat. Yang penting, kenapa masyarakat tidak percaya kepada tenaga medis? Menurut saya, yang pertama, lakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya. Sangat rendah sekali kepada pelayanan medis. Saya tidak menyalahkan masyarakat. Yang penting, kenapa masyarakat tidak percaya kepada tenaga medis? Menurut saya, yang pertama, lakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya seorang bidan. Bidan kan di kampung kan di sana ada posyandu Bang. Posyandu ada. Kan posyandu itu kegiatannya kan bisa dilakukan persoalan gizi anak, ibu hamil, imunisasi kan di posyandu. Nah, itu difungsikan posyandu. Saya tidak tahu di kantor itu apa ada kegiatan posyandu atau tidak. Ini tidak perlu lagi ditanggapi. Kemudian yang kedua, itu saran Bapak tadi dari Gerak, bahwa laporan dari Pak Kadis bahwa dokter kita masih kurang. Lakukan kebijakan Bapak, terutama dokter-dokter itu harus adil dan beradab. Lakukan kebijakan Bapak, apakah dilakukan secara abrus atau bagaimana, koordinasi dengan rumah sakit dalam tanda kutip. Yang kedua, CPNS dan BNS selesai ini saya akan langsung lapor kepada Bapak Bupati. Kenapa harus menunggu nih mereka harus ditempatkan di lapangan? Sementara kan pegawai-pegawai kan tidak ada nih. Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa jawaban dari KPP, iya, saya paham kalimat itu. Menurut saya tidak ada alasan kalau memang kebutuhan masyarakat sangat mendesak di lapangan Bapak. Tapi alasan secara administrasi bisa saya terima. Tapi ini akan saya lapor Pak pada Bapak Bupati pertemuan hari ini. Kemudian yang ketiga, dulu saya dengan Bapak, saya hadir langsung pada rapat kita menyangkut dengan persoalan dokter Patar dulu. Saya nanti program ini hadir semua.
bahwa dulu sepakat bahwa Dinas Kesehatan akan melakukan koordinasi dengan rumah sakit tentang penempatan dokter-dokter, karena di rumah sakit katanya dulu dokternya berlebihan. Itu Pak Maria. Nah, saya baru tahu hari ini bahwa di PLN dengan gubernur. Saya baru mengetahui hari ini, Pak. Baru mengetahui hari ini komitmen kita kesepakatan dulu di dalam ruangan, baru hari ini saya tahu bahwa apa yang disepakati di dalam forum dulu ternyata di lapangan tidak dilaksanakan. Artinya Bapak menjumpai pihak rumah sakit, katanya rumah sakit mereka berkeberatan. Ya Pak ya, baru tahu saya hari ini. Nanti Ibu Eliana ini jangan salahkan asisten 2. Asisten 2 saja baru tahu hari ini bahwa saya tadi telah berbisik kepada pimpinan. Ini hasil koordinasi dulu apa? Nah, ternyata ini terjawab. Itu saja. Kami akan mengawal. Kalau ini selama ini fokus koordinasi kita, karena yang mewakili hadir pada saat pembahasan berikutnya itu adalah Pak Asisten juga. Pak Asisten juga sudah menyampaikan ada kebiasaan ini, kami sering berkoordinasi dengan Pak Asisten juga. Saya mohon maaf itu. Sebenarnya kan kesehatan di bawah bidangnya asisten 2. Tapi itu kita kan. Kemudian memang koordinasi mudah diucapkan, Bapak, tapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Kemudian terakhir, ini apa yang disampaikan oleh Pak Dias menyangkut dengan fintech. Saya sendiri tahu ini Bapak, berapa angkatan yang berangkat ke Jawa, ke Medan. Saya hanya menyarankan kepada Bapak Kepala Dinas, memang anggaran digunakan jelas anggaran negara. Jadi yang seharusnya, tapi mudah-mudahan ini telah dilakukan. Laporan fintech itu setelah melakukan, mereka kalau perlu Bapak, studi banding itu harus dipaparkan apa yang ditemui di sana. Undang asisten 2, biar asisten 2 bisa memahami apa yang, karena asisten 2 termasuk yang merekomendasi untuk mempertimbangkan berangkat, sehingga pimpinan mengizinkan untuk berangkat. Kemudian yang terakhir, kejadian hari ini masalah kasus bayi meninggal dalam mobil, mudah-mudahan ini kejadian pertama, ini adalah merupakan kejadian yang terakhir. Amin. Ya, jadi boleh jadi sampel hari ini adalah Kecamatan Pantorus, akan tetapi ini adalah merupakan campur terutama bagi kita. Mudah-mudahan yang terjadi di Pantorus ini juga terakhir di Aceh Barat, bukan yang terakhir di Pantorus. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas